Su Xinghe sangat memahami kekuatan He Su Huan, dan mereka telah bertarung selama puluhan tahun, tetapi mereka belum dapat membedakan pemenang dari yang kalah. Sekarang, tentu saja, mereka tidak terkecuali. He Su Huan berkata, Su Xinghe, lepaskan anakku. Su Xinghe berkata, anakmu datang ke wilayah geng Hongyunku untuk berburu serangga luar angkasa. Bagaimana dengan cerita ini? Hahaha. He Su Huan tertawa dan berkata, kamu mengatakan bahwa anakku datang ke wilayahmu untuk berburu serangga luar angkasa. Bukti apa yang kamu miliki? Jangan menjebak orang baik tanpa alasan. Su Xinghe berkata, orang mencuri dan mendapatkannya. Kamu ingin menyangkalnya. He Su Huan, kamu tidak ingin mempermalukan dirimu sendiri. He Su Huan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Su Xinghe dan berkata, Su Xinghe, aku akan bertanya kepadamu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu akan membiarkan anakku pergi atau tidak? Su Xinghe berkata, bukan tidak mungkin bagiku untuk membebaskan orang. Namun, kau tidak dapat membunuh serangga angkasa dari sekte Hongyun kami dengan sia-sia. Kudengar kau pergi ke Tianjianyuan 3 hari yang lalu dan mendapatkan harta karun. Kau dapat menukar harta karun itu dengan putramu. Itulah tujuan sebenarnya. 3 hari yang lalu, dia masih tertutup, jadi dia tidak pergi ke Tianjianyuan dan tidak berpartisipasi dalam kompetisi untuk mendapatkan harta karun itu. Karena alasan ini, dia menyesalinya, karena dikatakan bahwa harta karun itu adalah harta karun roh langkah dengan kekuatan yang sangat kuat. Sebagai gantinya, bahan-bahannya sangat langka. Sangat bagus untuk menemukan limbao, apalagi limbao tingkat dasar. Itu bahkan semakin langka. Hahaha. He Su Huan tertawa lagi dan berkata, Su Xinghe, hanya beberapa kutu busuk, hanya ingin mengganti bayi itu, kau mungkin berpikir terlalu cantik. He Su Huan, kau benar-benar mendapatkan harta karun itu. Su Xinghe agak ragu dengan hal ini, karena ia mendengar bahwa kali ini Tianjianyuan berkompetisi untuk mendapatkan harta karun, bahkan yang terkuat di lingkungan Hualong ikut serta. Mereka, yang terkuat di lingkungan ekstrim bintang, memiliki harapan yang sangat kecil untuk berkompetisi untuk mendapatkan harta karun itu. Tidak ada komentar. Su Xinghe menatap He Su Huan, lelaki tua itu, yang benar-benar licik dan bermulut rapat. Tidak mudah untuk mendapatkan beberapa informasi darinya. Orang tua, serahkan harta karun itu dengan cepat, jika tidak, kau akan menunggu untuk mengambil mayat anakmu. Su Xinghe mengangguk ke kiri dan ke kanan. Seketika, seorang pria memegang pisau panjang dan meletakkannya di leher Helang, mengancam He Su Huan. Su Xinghe, jika kau berani menyentuh sehelai rambut anakku, He Su Huan, aku bersumpah demi surga bahwa kau harus menghancurkan geng Hongyun. Kata He Su Huan. Su Xinghe tidak takut. Ia berkata, aku akan menghitung 3 kali, jika kamu tidak menyerahkan bayi itu, aku tidak dapat menjamin bahwa aku dapat memberimu seorang putra yang utuh. Su Xinghe, kamu mencari kematian. He Su Huan memukulnya dengan satu tangan. Kekuatan tangan He Su Huan yang kuat melonjak. Kemarahannya mengguncang semua sisi. Dengan kekuatan teror, dia bergegas ke Su Xinghe dan melancarkan serangan ganas padanya. Su Xinghe melihatnya, tetapi dia sama sekali tidak takut. Dia meraih tinjunya dan meledakkannya dengan satu pukulan. Kekuatannya yang ganas melonjak keluar seperti letusan gunung berapi, dan He Su Huan disambut dengan satu pukulan. Bang! Kekuatan keduanya bertemu di tengah, yang segera menghasilkan ledakan kuat, energi yang melonjak, menyapu dari tengah, membentuk angin jalan, menyapu ke segala arah. Setelah satu gerakan, bentuk tubuh He Su Huan melintas, dan dia bergegas ke pilar batu dengan cepat. Kekuatannya yang melonjak keluar, dan kecepatannya mencapai ekstrim. Ayo, hentikan dia dari menyelamatkan. Wajah Su Xinghe banyak berubah. Tanpa diduga, He Su Huan sangat licik. Dia hanya tipuan untuk mengalihkan perhatiannya. Tujuan sebenarnya adalah untuk menyelamatkan Helang. Pria yang sangat dekat diperintahkan untuk menusukkan pisau panjangnya untuk membunuh Helang. Namun, pada saat ini, sebuah kekuatan yang bergejolak datang dari satu sisi. Kekuatan ini sangat besar, seperti gelombang yang kasar. Ah! Pria itu berteriak. Dia terguncang oleh kekuatan ini. Tubuhnya melesat keluar dan jatuh ke tanah. Dia tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Aku tidak bisa menahan diri. He Su Huan mengeluarkan dengungan dingin, kekuatan yang sangat besar,
menyapu dan membuka perkasa. Ayah, tolong aku. Helang sangat terkejut. Helang baru saja melewati ambang kematian. He Suhuan hanya ingin menyelamatkannya, tetapi pada saat ini, gelombang kekuatan turun dari punggungnya, seperti guntur, mengejutkan dunia. Wajah He Suhuan berubah begitu banyak sehingga Helang tidak dapat membantunya. Dia berbalik dan menepuknya. Boom! Sekali lagi, kegilaan energi meletus dari tengah, menyapu ke segala arah. He Suhuan, jika kamu tidak menyerahkan harta karun itu hari ini, kamu tidak ingin pergi dari sini hari ini. Su Xinghe bergegas mendekat, seluruh kekuatan tubuhnya melonjak, momentum yang mengamuk, dari tubuhnya pecah. Sebaliknya, He Suhuan bukanlah orang yang baik. Karena Su Xinghe bertekad untuk melakukannya, dia akan menemaninya sampai akhir. Su Xinghe, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa menjagaku. Kata-kata itu jatuh, kekuatan internal menyembur keluar, melonjak dan bergetar, momentum membumbung tinggi ke langit, ombak menggulung dunia. Melihat pertempuran sengit akan segera terjadi, tiba-tiba, sebuah suara samar terdengar, kamu seharusnya sudah cukup. Suara yang tiba-tiba itu menarik perhatian semua orang. Mereka semua melihat ke masa lalu dan pemuda itu. Pemuda ini, aku tidak tahu kapan dia datang ke sini, dia telah berdiri di sana dengan tenang. Jika bukan karena suaranya yang tiba-tiba, pada dasarnya tidak ada yang akan memperhatikan. Itu dia. Wajah Su Ying berubah drastis, tubuhnya yang halus bergetar, dan dia tampak sangat ketakutan. Dia tidak mengenal orang ini, tetapi dia tahu bahwa meskipun dia masih sangat muda, kekuatannya sangat kuat, bahkan ayahnya bukanlah lawannya. Su Xinghe juga sama, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia segera melepaskan He Suhuan dan terbang kembali ke panggung tinggi. Kemudian dia melambaikan tangannya. Seketika, banyak orang bergegas keluar dari sana dan datang ke alun-alun. Dia berjaga-jaga. Ini membuat orang semakin bingung. Anda harus tahu bahwa meskipun He Suhuan datang sendiri, wajah Su Xinghe tidak banyak berubah, dan dia tidak memanggil pasukan besar secara langsung. Namun, setelah melihat pemuda ini, dia segera meninggalkan He Suhuan, dan memanggil timnya yang besar. Dia sangat waspada, seolah-olah He Suhuan dan Tianying adalah pemuda yang sama. Desa itu lebih mengerikan. He Suhuan juga melihat pemuda ini. Dia menatapnya dari atas ke bawah. Dia tidak berpikir dia kuat. Dia seperti pria yang tidak berbahaya. Dia tidak tahu apa yang sedang diwaspadai oleh lelaki tua Su Xinghe. Ayah, datanglah dan selamatkan aku. Helang berkata dengan suara tergesa-gesa bahwa dia diikat dan sangat kesal. Langer, ayah datang. He Suhuan berbalik dan memanfaatkan lelaki tua Su Xinghe untuk memperhatikan Wu Chen. Dia tidak punya waktu untuk peduli pada mereka. Saat itulah dia pergi untuk menyelamatkan Helang dan mereka. Tak lama kemudian, Helang diselamatkan. Pada saat ini, Helang menunjuk ke Wu Chen dan berkata, ayah, anak ini mengalahkanku. Ayah, kau akan membunuhnya dan membalaskan dendamku. Apa? He Suhuan terkejut dan berkata, bukankah Su Xinghe menangkapmu? Bagaimana dia bisa terlibat dengan pria ini lagi? Semua orang juga sama. Anehnya mereka semua memiliki firasat. Mungkin ada beberapa rahasia yang tidak diketahui di dalamnya. Helang berkata, yah, aku tidak tahu. Bagaimanapun, aku tahu bahwa anak ini memukuli kita. Lalu kita pingsan. Ketika kita bangun, kita sudah diikat di sini. He Suhuan menatap Wu Chen. Meskipun dia masih muda, dia merasakan kekuatan yang sangat kuat dari sisi lain. Kemudian dia menghubungi kata-kata Helang. Dapat dinilai bahwa kekuatannya telah mencapai situasi ekstrim bintang. Orang muda yang kuat dalam situasi ekstrim bintang seperti itu sangat langka di wilayah mereka. Langer, mari kita bicarakan nanti. Ayo kembali. Melihat situasi Su Xinghe dan Geng Hongyun, sepertinya dia ada hubungannya dengan pemuda ini. He Suhuan punya ide dalam benaknya. Mungkin dia bisa menggunakan anak ini untuk melemahkan kekuatan Geng Hongyun, dan kemudian mencaplok Geng Hongyun. Dalam hal ini, benteng Tianying mereka adalah satu-satunya penguasa kota Fengming. Su Xinghe, sepertinya kamu masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Kalau begitu, kami tidak akan mengganggumu. Selamat tinggal. Wajah Su Xinghe tenggelam. Orang tua ini sangat jahat. Dia benar-benar ingin meledakkan kepala orang tua itu.
Namun, energi utama mereka sekarang adalah untuk menghadapi pemuda misterius ini. Meskipun dia masih muda dan belum mencapai prestasi tinggi, kekuatannya sangat kuat. Suatu kali, dia bertarung dengan pihak lain dan menemukan bahwa dia sama sekali bukan lawan pihak lain. Saya tidak tahu dari mana pemuda itu berasal. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Tepat ketika dia Su Huan dan yang lainnya keluar dan ingin pergi, tiba-tiba, Wu Chen berbicara. Berhenti, apakah aku membiarkanmu pergi? He Su Huan dan yang lainnya berhenti dan menatap Wu Chen. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa pria itu akan mengarahkan tombak ke arah mereka. Orang-orang juga merasa bingung. Mereka mengira tombak Wu Chen diarahkan ke mereka ketika mereka melihat Su Xinghe dan yang lainnya begitu gugup. Tetapi sekarang tampaknya itu tidak seperti yang mereka pikirkan. Su Xinghe dan yang lainnya bahkan lebih dari itu. Mereka semua mengira bahwa Wu Chen diarahkan ke mereka, tetapi sekarang mereka bisa bernapas sedikit lebih lega. Yang Xia, aku bertanya-tanya apa yang salah dengan benteng Tianjing kita. He Su Huan bertanya, jika pemuda itu tidak dikenal tetapi kuat dan tidak mampu menghadapi konflik, maka lebih baik tidak ada konflik, karena ada geng Hongyun lain yang mengincarnya. Mereka berharap agar benteng Tianjing berkonflik dengan pemuda itu, sama seperti mereka juga berharap agar pemuda itu berkonflik dengan geng Hongyun. Wu Chen berkata, tidak, hanya beberapa pertanyaan, ingin berkonsultasi. He Su Huan menatapnya dan berkata, apa masalahnya? Wu Chen berkata, konon, kau pergi ke Tianjianyuan 3 hari yang lalu dan menemukan harta karun di sana. Aku tidak tahu harta karun apa itu. Bisakah kau mengeluarkannya dan membuka matamu? Mendengar ini, wajah semua orang banyak berubah. Permintaan pemuda itu terlalu berlebihan. Bukankah sudah jelas bahwa dia dalam dilema? Wajah He Su Huan juga tenggelam. Dia tidak menyangka bahwa pemuda itu datang untuk harta karun itu. Apakah itu terlalu banyak untuk kau minta? Wu Chen mengangkat bahu, tetapi dia tidak berpikir bahwa jika harta karun itu benar-benar pisau pembunuh naga, maka apa salahnya jika dia mengambil kembali barang-barangnya sendiri. Jika harta karun itu bukan pisau pembunuh naga, maka dia tidak akan pernah menginginkannya, bahkan sekilas. Namun, di mata orang lain, dia tidak berpikir demikian. Sepertinya kamu tidak ingin mengeluarkannya, jadi kamu tersinggung. Wu Chen memegang tinjunya dan langsung meledakkannya. Tinjunya kuat dan ganas, berwarna emas, bergelombang, udara berdesir ke atas, berputar liar. Kekuatan tinju yang ganas itu melesat keluar seperti badai dan menyerbu He Su Huan. Wajah He Su Huan berubah drastis. Kekuatan pria ini terlalu kuat, yang berada di luar imajinasinya. Jika dia tidak menanganinya dengan benar, itu mungkin akan sangat merepotkan. Telapak tangan surga. He Su Huan berteriak keras, kekuatan yang melonjak, dilepaskan dari tubuhnya, momentum yang kuat, mengamuk, seperti ombak, menyapu seluruh ruang. Ruang bergetar, aliran udara melonjak, dan kemudian, kekuatan telapak tangan raksasa terbentuk. Kekuatan yang dahsyat keluar dari kekuatan telapak tangan ini, melonjak ke segala arah, mengguncang dunia. Setelah melihat Wu Chen, He Su Huan mengambil gambar dengan tangannya, dan telapak tangan raksasa itu meledak dengan marah. Dia bergegas ke Wu Chen dengan kekuatan seperti guntur. Tangannya juga sangat kuat, yang benar-benar di luar kendali orang-orang biasa. Ledakan. Kedua kekuatan itu, di bawah tatapan mata semua orang yang terkejut, segera bertabrakan satu sama lain, dan ledakan yang mengejutkan tiba-tiba terdengar. Mereka semua terkejut. Bagaimana mungkin mereka tidak membayangkan bahwa pemuda ini begitu kuat sehingga He Su Huan dapat bersaing dengannya. Orang tua, biarkan kamu melihat kekuatan pemuda ini. Su Xinghe terkekeh dalam hatinya, meskipun pemuda ini tidak terlihat begitu baik, kekuatannya sangat kuat. Bahkan dia bukanlah lawan, apalagi dia Su Huan. Wu Chen sama sekali tidak menyerah dalam satu gerakan. Ia memperlihatkan kekuatan tempur yang kuat, yang sungguh mengejutkan. Kekuatan orang ini terlalu kuat. Wajah He Su Huan sangat bermartabat. Bagaimana mungkin ia tidak menyangka bahwa kekuatan Wu Chen begitu dahsyat, jauh melampaui imajinasinya. Sekarang, ia akhirnya mengerti mengapa Su Xinghe melihat pemuda ini sebagai musuh yang tangguh tadi. Bisakah orang kuat yang mengerikan seperti itu tidak merasakan tekanan? 9 hari di kota Xianwang. Wu Chen tidak ingin berlarut-larut lagi. Ia langsung mendesak Raja Peri.
Cahaya keemasan yang terang terus memancar dan sangat indah. Ia langsung membentuk Raja Peri yang besar dan muncul di dunia ini. Apa ini? Melihat Raja Peri yang besar ini, wajah semua orang tiba-tiba berubah dan mereka terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Wu Chen dapat mengumpulkan benda sebesar itu. He Su Huan juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa ada aksi yang begitu kuat di Wu Chen. Itu luar biasa. Raja Negeri Peri muncul, momentum seluruh tubuh Wu Chen melambung, kekuatan super, ledakan yang melonjak, cahaya keemasan itu cemerlang, melonjak ke segala arah. Pedang Raja Peri, Wu Chen memegangnya dengan tangan yang besar, dan cahaya keemasan yang terang terus melonjak. Itu membentuk pisau emas tepat di atas kepala Raja Peri. Pisau emas ini bersinar dan keemasan. Itu kuat dan gila. Dengan pemahaman yang mendalam tentang formula tubuh emas abadi, terutama setelah memiliki darah emas, Wu Chen juga secara bertahap mengembangkan kekuatan Raja Abadi yang hampir baru. Seperti yang kita semua tahu, kekuatan Xianwang tidak hanya defensif, tetapi juga ofensif. Namun, di masa lalu, Wu Chen lebih banyak menggunakan kekuatan pertahanan Xianwang. Di masa depan, arah pembelajarannya akan berubah, dan dia akan beralih mempelajari seni menyerang. Begitu He Su Huan meliriknya, tubuh Wu Chen terguncang, dan ujung pisau Raja Peri tersapu keluar. Cahaya keemasan itu cemerlang, meledak, melonjak ke segala arah. Wajah He Su Huan berubah drastis. Dari pisau emas ini, dia mencium kekuatan yang sangat mengerikan. Kekuatan ini, sangat mengerikan, diselimuti oleh cahaya keemasan, kuat dan gila. Dia ingin menghancurkan semua yang ada di dunia. Telapak tangan surga. Dalam menghadapi serangan Wu Chen, He Su Huan juga tidak berani ceroboh. Kekuatannya melonjak liar, berguling liar dan terbuka. Napasnya yang kuat menyebabkan ruang berubah, aliran udara melonjak liar, berkumpul liar dan mengguncang ke segala arah. Kekuatan yang kuat itu keluar dengan cepat dan melonjak pergi. Segera, kekuatan tangan yang besar muncul di kepala He Su Huan. Kekuatan telapak tangan ini sangat besar, seperti gunung kecil, yang sewaktu-waktu dapat meledakkan kekuatan penghancur. Melihat ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Tanpa diduga, Wu Chen memaksa He Su Huan ke situasi saat ini. Aku tidak dapat mempercayainya. Menatap kekuatan telapak tangan besar di kepalanya, He Su Huan mengerahkan semua kekuatannya, dan kekuatan super itu meledak. Itu seperti gelombang yang mengamuk, menyapu dan membuka. Telapak tangan surga yang bergetar. He Su Huan berteriak keras, semua kekuatannya maju, dan telapak tangan besar di atas kepalanya langsung melesat keluar, seperti gunung, membawa kekuatan mengguncang dan memecahkan ruang, dan melesat ke Wu Chen. Pada saat ini, bila Raja Abadi Wu Chen juga melesat, seperti kilat emas, yang dapat menghancurkan semua hal di dunia. Ledakan, kekuatan Wu Chen dan He Su Huan saling bertabrakan. Seketika, suara keras terdengar dari udara dan bergema di seluruh ruang. Mata semua orang menatap ke udara, mata tak berkedip, hati penuh dengan harapan. Di tengah udara, kekuatan He Su Huan dan Wu Chen meledak. Mereka menyerbu ke segala arah tanpa ampun, seperti badai, menyapu dan menggulung dunia. Tidak bisa menang, Wu Chen mendongak sedikit dan melihat ke pusat tabrakan. Jurus He Su Huan juga sangat kuat. Bahkan pedang Immortal King miliknya tidak dapat memenangkan kemenangan mutlak. Namun, dia tidak memiliki kekhawatiran apapun. Karena ujung murni Immortal King tidak dapat memenangkan kemenangan yang luar biasa, bagaimana kalau menambahkan sesuatu yang lain? Tian Leice. Begitu tubuh Wu Chen bergetar, seluruh kekuatan tubuhnya mendesaknya untuk bergerak. Dengan kekuatan super, dia melesat seperti gelombang pasang yang mengamuk. Crack. Dalam sekejap, seluruh ruang menjadi gelap, seberkas guntur muncul, guntur menyambar, dan amarah mengguncang ke segala arah. Ini adalah kekuatan petir. Orang-orang terkejut, wajah mereka berubah, dan guntur serta kilat adalah salah satu kekuatan paling kuat di alam, yang sangat kuat. Pada saat ini, di ruang angkasa, guntur bersinar, kekuatan guntur yang besar melonjak dan bergetar, membentuk sepotong guntur. Kekuatan yang melonjak meledak dalam sekejap, menyapu seluruh ruang. Wah, cahaya keemasan dari bilah Raja Abadi membakar Leais. Guntur ada di mana-mana, sangat besar, menyebar ke seluruh dunia dan menghancurkan segalanya. Bang, di mana guntur lewat, udara di sekitar mereka semua meledak,
berubah menjadi ketiadaan dan kekuatan yang mengerikan, yang mengejutkan. Bagaimana mungkin? He Suhuan terkejut. Dia melihat guntur dan merasakan kekuatan yang luar biasa. Dia terkejut. Kekuatan pria ini terlalu kuat. Dia jauh dari lawan. Benar saja, guntur datang, guntur bersinar, dan kekuatan langitnya segera jatuh ke arah angin. Kekuatan guntur yang mengerikan, membawa kekuatan menembus ruang, melesat keluar dengan ganas, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Ledakan. Akhirnya, telapak tangan He Suhuan tidak bisa menahannya. Dia terkejut dan meledak oleh kekuatan guntur yang besar. Dia berubah menjadi cahaya dan hujan di seluruh langit, terpancar dan bergegas ke segala arah. Ah! Dengan hancurnya kekuatan telapak tangan, He Suhuan juga terluka parah. Dia terkena kekuatan guntur yang besar, dan memuntahkan darah dari mulutnya, lalu jatuh ke tanah, dan seluruh tubuhnya jatuh dalam sekejap. Keheningan menyelimuti seluruh tempat. Yang mereka lihat hanyalah keterkejutan yang tak berujung. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa He Suhuan, salah satu dari dua orang kuat di kota Fengming, telah kalah dari seorang pemuda. Su Xinghe melihat semua ini dengan tenang. Dia telah lama tahu bahwa He Suhuan telah berakhir. Meskipun pemuda ini tampaknya memiliki kultivasi yang buruk, dia hanyalah seorang bintang di langit 4 kali lipat, tetapi kekuatannya sangat kuat. Dia bahkan bukan lawan. Bagaimana mungkin? Helang membuka matanya lebar-lebar dan melihat semua ini dengan kaget. Dia tidak dapat mempercayainya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa kekuatan Wu Chen begitu kuat sehingga bahkan ayahnya tidak dapat menandinginya. Setelah He Suhuan dikalahkan, Wu Chen bergegas turun, dan kekuatan yang dahsyat itu meledak, yang mendistorsi ruang di sekitarnya. Tidak, jangan bunuh aku. He Suhuan takut. Kekuatan pemuda ini terlalu kuat, jauh melampaui dirinya. Itu bukanlah eksistensi yang dapat dia lawan. Sungguh sulit dipercaya bahwa ada orang muda yang begitu kuat di dunia ini. Berikan padaku harta karun yang kau dapatkan dari Tianjian Yuan, dan aku akan mengampunimu. Alasan mengapa Wu Chen memberikan tangannya kepada He Suhuan tidak lain adalah untuk membunuh pedang naga itu. Itu adalah senjata ajaib yang ia tempa dengan kerja keras. Itu sangat penting baginya. Ia tidak akan pernah kehilangannya. Siapapun yang ingin menduduki pedang naganya akan melawannya. Hanya ada satu konsekuensi, kematian. Sejujurnya, Sia muda, aku tidak punya harta karun dari Tianjian Yuan, kata He Suhuan. Begitu ucapan ini keluar, semua orang berteriak dan berbicara. Apakah menurutmu aku anak berusia 3 tahun? Wu Chen mencibir, punya harta karun, siapa yang mau mengambilnya? Jadi, dia sama sekali tidak percaya dengan kata-kata orang ini. Melihat Wu Chen tidak mempercayainya, He Suhuan panik dan berkata, Sia muda, apa yang aku katakan itu benar. Aku benar-benar tidak mengambil harta karun dari Tianjian Yuan. Wu Chen menatapnya dalam diam. He Suhuan bingung dengan Wu Chen. Dia menjelaskan lagi, Sia muda, aku benar-benar tidak menipumu. Pikirkanlah, jika aku benar-benar mendapatkan harta karun itu, apakah Su Xinghe akan menjadi lawanku? Wu Chen merenung sejenak dan berkata, lalu, di mana harta karun itu? He Suhuan berpikir sejenak dan berkata, Sia muda, aku ingat bahwa pada awalnya, tampaknya ada beberapa orang kuat negara naga di kota Liuyun yang memperebutkannya. Fluktuasi napasnya begitu kuat sehingga kami sama sekali tidak berani mendekatinya. Jadi, menurutku, harta karun itu seharusnya jatuh ke tangan orang kuat di kota Liuyun. Kota Loyu adalah kota besar. Dibandingkan dengan kota Fengming, kota itu beberapa kali lebih besar. Ada orang-orang kuat di lingkungan Hualong yang menjaganya. Kau mengatakannya, tapi benarkah? He Suhuan mengangguk cepat dan berkata, Sia muda, apa yang kukatakan itu benar, dan tidak ada kalimat kosong sama sekali. Aku berani bersumpah bahwa jika aku berbohong, aku akan bergemuruh 5 kali. He Suhuan hanya ingin mempertahankan hidupnya sekarang. Dia tidak peduli dengan hal-hal lain. Hanya jika dia mempertahankan hidupnya, dia bisa mendapatkan segalanya. Wu Chen memikirkannya, dan dia juga berpikir bahwa He Suhuan tidak mungkin mendapatkan harta karun itu, karena kekuatannya tidak bagus. Jika dia ingin mendapatkan harta karun itu di hadapan begitu banyak orang kuat, dia tidak tahu berapa banyak keberuntungan yang dibutuhkan. Baiklah, untuk saat ini, aku akan bertanya seperti apa harta karun itu dan apa isinya.
Kamu harus tahu itu. Dia perlu memastikan lebih lanjut bahwa jika harta karun itu bukan pisau pembunuh naga, apa yang akan dia rampok. Pisau pembunuh naga adalah hal yang paling mendesak yang dia butuhkan. He Suhuan berkata, "Sia muda, aku meliriknya samar-samar saat itu." Harta karun itu adalah pisau dengan pola naga di seluruh tubuhnya. Kelasnya adalah limbao tingkat rendah dari tingkat bumi. Seluruh tubuhnya bersinar terang. Pembunuh naga. Begitu mata Wu Chen berbinar, itu pasti. Itu benar-benar pisau pembunuh naga. Itu pasti. Sekali lagi, Wu Chen sangat senang mendengar tentang pedang naga. Dia telah mencarinya, namun, dia tidak pernah memikirkannya. Hingga sekarang, dia benar-benar mendengarnya. Aku akan segera pergi ke kota Liu Yun. Jika aku tahu kau berani menipuku, aku akan segera kembali. Aku ingin kau hidup tanpa mati. Setelah itu, sosok Wu Chen menghilang dan berubah menjadi cahaya. Dia tidak bisa berhenti sejenak. Dia harus segera melihat pedang pembunuh naga dan mengambil kembali senjata miliknya ini. Tidak peduli siapa yang memilikinya sekarang, dia harus mengambilnya kembali. Sia muda, aku tidak berani, aku tidak berani. He Suhuan menggelengkan kepalanya berulang kali. Sekarang dia takut Wu Chen akan mati. Beraninya dia menipunya. Tidak ada jawaban, karena Wu Chen sudah pergi. Akhirnya pergi. Melihat Wu Chen pergi, He Suhuan sangat lega. Kekuatan Wu Chen begitu kuat sehingga memberinya tekanan tanpa akhir. Tapi sekarang, pihak lain telah menghilang. Namun, saat itu, tiba-tiba, kekuatan besar tiba-tiba menghantamnya. Tidak bagus. Wajah He Suhuan berubah drastis. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung menghindar untuk menghindari serangan itu. Tapi sudah terlambat. Mati saja untukku. Kekuatan yang melonjak itu, menyapu dirinya, bagaikan ombak, menghantam dan menghantam punggung He Suhuan dengan keras. Ah! He Suhuan berteriak dan langsung terguncang ke tanah. Dia jatuh ke tanah dan memuntahkan darah di mulutnya. Dia semakin terluka. Su Xinghe, kamu sangat jahat sehingga bisa memanfaatkan orang lain. He Suhuan memuntahkan beberapa tegukan darah berturut-turut. Serangan jurus ini sangat kejam. Itu telah menghancurkan seluruh meridian tubuhnya. Dia telah terluka parah dan kekuatannya telah sangat berkurang. Dia melotot marah ke arah Su Xinghe. Dia tidak dapat membayangkan bahwa lelaki tua itu begitu jahat dan tercela sehingga dia menyerang secara diam-diam. Ini sama sekali bukan tindakan seorang pria sejati. Orang lain juga terkejut. Perubahan yang tiba-tiba itu juga membuat mereka tidak dapat menanggapi. Mereka tidak menyangka bahwa Su Xinghe adalah orang yang begitu tercela. Dia menyerang He Suhuan secara diam-diam. Sungguh memalukan menggunakan metode ini untuk mengalahkan lawannya dan menang. Tidak ada kata lelah untuk menipu dalam peperangan. Su Xinghe berdiri di sana, tatapan matanya dingin. Sejak zaman dahulu, dia telah menjadi raja dan mengalahkan para bandit. Ini adalah kebenaran abadi. Dia tidak sabar menunggu kesempatan He Suhuan untuk terluka parah, dan mana mungkin dia mau melewatkannya. Pada saat ini, dia melancarkan serangan mendadak padanya dan mengalahkan lawannya dengan satu gerakan. Kemudian, geng Hongyun mereka adalah raja mutlak di kota Fengming. Selama He adalah raja, pemenangnya, bahkan jika yang lain tidak puas, lalu kenapa? Aku benci itu. He Suhuan menangis sedih. Dia tidak tahu bahwa perjalanan ke Tianjianyuan untuk merampok harta karun telah menyebabkan begitu banyak masalah baginya. Sekarang dia diserang oleh Su Xinghe, seorang penjahat tua dan licik. Dia hampir mati. Hatinya hancur. Jika waktu dapat mengalir kembali dan memberinya kesempatan untuk memilih lagi, dia tidak akan pernah pergi ke Tianjianyuan lagi. Alih-alih harta karun, dia kehilangan nyawanya dan segalanya. Mati saja untukku. Su Xinghe berteriak keras, kekuatannya sangat kuat, dia jatuh dengan keras, He Suhuan menjerit, dan tidak dapat menahan kerusakan yang sangat besar, dan mati total. Melihat kematian He Suhuan, tampaknya orang-orang di benteng Tianying seperti Helang benar-benar takut dan bodoh. Mereka tidak bergerak sama sekali. Ada kekosongan dan dengungan di benak mereka. Ketika orang-orang di sekitar mereka melihat ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Hasil ini di luar imajinasi mereka. Mereka tahu bahwa di kota Fengming, ada dua kekuatan besar, satu adalah benteng Tianying, yang lainnya adalah geng Hongyun. Kedua kekuatan ini saling mengimbangi dan bersaing satu sama lain.
Tetapi sekarang, Su Xinghe menganggap serius Tianying. Pemimpin benteng He Su Huan terbunuh. Kekuatan benteng Tianying pasti sangat melemah, dan akan ditelan oleh Geng Hongyun. Sejak saat itu, kota Fengming adalah dunia Geng Hongyun. Hahaha, He Su Huan sudah mati, He Su Huan sudah mati, hahaha. Su Xinghe tertawa. Dia dan He Su Huan telah bertarung selama beberapa dekade. Hari ini, dia akhirnya saling membunuh. Mulai hari ini, kota Fengming didominasi oleh Geng Hongyun mereka. Wu Chen tidak menyadari apa yang terjadi di balik kota Fengming, karena dia telah meninggalkan kota Fengming dan pergi ke kota Liuyun. Kota Liuyun berjarak sekitar 1000 mil dari kota Fengming. Setelah perjalanan setengah hari, Wu Chen tiba di kota ini. Dibandingkan dengan kota Fengming, kota ini beberapa kali lebih besar dalam skala dan ukuran, dan dapat mengejar ibu kota negara bagian Qi. Wu Chen dengan mudah memasuki kota Liuyun. Dibandingkan dengan kota Fengming, kota Liuyun tidak diragukan lagi lebih makmur. Ada banyak orang di jalan. Banyak orang membeli dan menjual barang di sini. Sebagian besar barang mereka terkait dengan serangga luar angkasa. Harus dikatakan bahwa orang-orang di sini benar-benar teliti dalam pengembangan serangga luar angkasa. Mereka telah mengembangkan hampir semua jenis serangga luar angkasa. Tentu saja, tidak ada cara untuk melakukan ini. Karena sangat kurangnya bahan di luar angkasa ini, itu adalah jalan surga dan manusia. Untungnya, luar angkasa ini kaya akan serangga luar angkasa, selama kita menangkapnya dengan hati kita. Menangkap, Anda selalu dapat menangkapnya. Selain berbagai macam produk serangga luar angkasa, ada beberapa hal lain di sini, seperti sejenis rumput perak, yang juga dapat digunakan sebagai makanan, dan berbagai hal lainnya. Manusia, yang dipaksa oleh lingkungan, dapat melakukan apa saja. Wu Chen diam-diam berseru bahwa jika Anda memberikan sesuatu seperti serangga luar angkasa kepada orang-orang dari dunia luar untuk dimakan, mereka tidak akan dapat memakannya, karena itu menjijikkan. Namun, setelah tiba di sini, terjadi kekurangan bahan yang ekstrim. Bahkan masalah dasar makanan dan pakaian tidak dapat diselesaikan tanpa memakan serangga luar angkasa, apalagi melakukan hal-hal lain. Oleh karena itu, dalam hal ini, bahkan jika mereka tidak ingin makan, mereka harus makan, karena tidak ada hal lain untuk dimakan. Namun, yang membuat Wu Chen mendesak adalah bahwa kebijaksanaan manusia tidak ada habisnya. Bahkan dalam situasi putus asa ini, mereka masih dapat menemukan berbagai cara untuk menyelesaikan kesulitan yang mereka hadapi. Melihat ini, Wu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Karena orang-orang di sini tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan yang tak ada habisnya, tidak ada alasan baginya untuk menyerah. Tidak peduli apapun, tidak peduli berapa banyak yang dia bayar, dia harus keluar dari tempat ini dan kembali ke dunia yang menjadi miliknya. Karena ada orang tua dan keluarganya di dunia luar. Manusia memiliki teman dan musuh. Aku tidak tahu di mana pembunuh naga itu. Sejak Wu Chen memasuki kota Liuyun, dia selalu merasakan bau dao pembunuh naga, yang merupakan senjata ajaib hidupnya. Dia memiliki hati dan pikiran yang sama dengannya. Menurut kebenaran, dia telah datang ke kota Liuyun sekarang dan seharusnya merasakan keberadaannya. Namun, dia menemukan bahwa tidak ada napas dao pembunuh naga sama sekali. Hanya ada dua penjelasan. Yang pertama adalah bahwa dao pembunuh naga sama sekali tidak berada di kota Liuyun. He Su Huan menipunya. Yang kedua adalah bahwa dao pembunuh naga benar-benar berada di kota Liuyun. Dao itu hanya ditekan oleh suatu kekuatan yang kuat, yang tidak dapat dirasakannya. He Su Huan, sebaiknya jangan biarkan aku tahu bahwa kau berbohong kepadaku. Kalau tidak, kau akan mati dengan menyedihkan. Wu Chen menggelengkan kepalanya dan mengusir pikiran-pikiran yang membingungkan dalam benaknya. Karena ia telah datang ke kota Liuyun, ia tentu ingin mencarinya. Bagaimanapun, ia perlu menemukan pisau pembunuh naga. Ia tidak khawatir orang lain dapat memurnikan pedang naga, karena itu adalah senjata sihir kehidupannya. Jika senjata sihir kehidupan ingin memurnikannya, itu tidak mungkin, karena jejak jiwa di atasnya tidak dapat dihapus. Kecuali ia mati, bahkan orang kuat tingkat dewa tidak dapat menghapus jejak jiwa. Namun, setelah kematiannya, orang lain tetap tidak dapat menggunakan pisau pembunuh naga. Karena dia sudah mati, pedang pembunuh naga akan segera hancur dan hancur sendiri,
karena hidupnya telah menyatu erat dengan pedang pembunuh naga, hidup bersama. Kematiannya, pedang pembunuh naga, dan pedang pembunuh naga juga merupakan kiamatnya. Dia menemukan sebuah penginapan di sini. Wu Chen tinggal sebentar dan fokus mencari pedang naga. Jika dia tidak menemukannya, dia tidak akan pernah pergi. Melalui pemahamannya, kita tahu bahwa di kota Liu Yun, ada 6 orang kuat Hualong, yang tersebar dalam 6 kekuatan yang berbeda, dan keenam kekuatan ini, kekuatan terbesar di kota Liu Yun, memiliki kekuatan kelas 1. Dibandingkan dengan kekuatan Geng Hongyun dan Benteng Tianying, kita tidak tahu berapa kali lebih kuat. Karena ada orang-orang kuat di wilayah Hualong yang bersaing untuk mendapatkan pedang pembunuh naga, Wu Chen telah melenyapkan semua kekuatan lainnya. Tujuannya adalah untuk mengunci keenam kekuatan itu. Mengenai kekuatan mana itu, dia tidak dapat memastikannya sekarang. Namun, tidak peduli kekuatan mana, tidak peduli seberapa kuatnya, dia tidak takut. Pembunuh naga adalah miliknya. Tidak peduli siapapun, jika dia berani menyentuhnya, dia akan mengajarinya untuk membayar pendarahannya. Zibaoxiai adalah organisasi monopoli informasi. Selama Anda mampu membayar harganya, Anda dapat membeli informasi apapun yang Anda inginkan. Meskipun tidak ada seorang pun yang kuat di daerah Hualong, kekuatan di belakangnya bahkan bukan 6 kekuatan di kota Liu Yun yang berani memprovokasi. Karena markas besar Baoxiai berasal dari kota kuno Huang, yang merupakan kota terbesar di ruang angkasa dengan kekuatan paling kuat. Kota-kota lain, bahkan tempat-tempat seperti kota Liu Yun, adalah yang paling kuat di depan kota kuno Huang. Markas besar Zibaoxiai berasal dari tempat-tempat seperti kota kuno Kaisar. Kekuatannya yang kuat dapat dibayangkan. Oleh karena itu, meskipun Zibaoxiai di sini hanya cabang, tidak ada yang berani memprovokasinya. Zibaoxiai. Pada hari ini, Wu Chen datang ke Zibaoxiai. Dia melihat bangunan megah di depannya dan berhenti sejenak. Ada banyak orang yang datang ke sini untuk menanyakan berita, hampir seperti aliran yang tak berujung. Kebanyakan dari mereka berpakaian bagus, kaya atau mahal, atau biksu yang berkuasa. Hanya orang-orang ini yang berhak dan bermodal untuk datang ke Zibaoxiai untuk menanyakan berita, karena mereka tahu Baoxiai menurut pentingnya informasi, harga yang ditawarkan berbeda-beda. Orang biasa sama sekali tidak mampu membeli informasi di sini. Setelah jeda sebentar, Wu Chen berjalan langsung ke aula dan melihatnya. Ada 4 jendela di aula, termasuk 4 resepsionis. Keempat jendela tersebut dibagi menurut berbagai tingkat berita, yaitu, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dan tingkat 4. Berita tingkat 1 adalah yang paling mudah, harga adalah yang termurah, berita tingkat 4 adalah yang paling sulit, dan harganya sangat mandiri namun, itu adalah yang paling mahal. Setelah melihat sekilas, Wu Chen menemukan bahwa jumlah jendela di lantai 1 dan lantai 2 banyak, sedangkan di lantai 3 jumlahnya relatif sedikit. Sedangkan untuk lantai 4, jumlah jendela di lantai 4 paling sedikit, hanya 2.